dihadirkan dalam hikmah maulid. Ibu tahu nggak, tujuannya mengadakan hikmah maulid adalah mengenang kembali apa yang sudah Rasulullah contohkan, apa yang sudah Rasulullah berikan, apa yang sudah Rasulullah ajarkan untuk kita taulani. Ada 5 golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan bisa, jangankan masuk ke dalam surganya, mencium bau surganya saja tidak bisa. Nauzubillah. Nauzubillah. Ibu kenapa diam aja? Ibu terkesima. Masya Allah, tabarakallah. Ada berapa golongan? 5 golongan yang tidak akan bisa, jangankan masuk ke dalam surganya Allah, mencium baunya surga saja tidak bisa. Allah. Nauzubillah. Kira-kira siapakah golongan-golongan ini? Dan apakah kita termasuk dari salah satu golongan ini? Ibu, yuk kita muhasabah sama-sama. Saya nggak mau ngajarin karena di sini banyak guru, banyak orang pintar. Masya Allah. Ada Ustazah Lilis, ada Ustazah Umi Hasanah, Ustazah Nurma, Ustazah Nurul, udah pintar-pintar semuanya. Kalau saya bilang masih ngajarin, terkadang kepintaran saya. Ibu, saya cuma mengingatkan. Ibu, ada 5 golongan yang tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah. Jangankan masuk, mencium baunya surga saja tidak bisa. Nauzubillah. Apakah golongan yang pertama? Golongan yang pertama adalah golongan al-qalla. Al-qalla. Ibu ya. Qaf, lamnya dikasih tasydid. Al-qalla. Ibu kan? Jangan kola, kalau kola mah berkata. Tapi ini al-qalla. Siapakah al-qalla ini? Al-qalla adalah golongan orang yang suka menjilat. Bukan jilat es. Asli gue suka jilat, Bu, jilat es, permen, saya jilat, aku itu bukan, Ibu ya. Penjilat di sini adalah orang yang suka memuji-muji orang di depannya, tapi kalau di belakang, jebein. Maksud sih? Di depannya dia puji-puji, Bu. Iya. Siapa saya? Ada Ustazah Nurul, wih Ustazah hebat bener. Ada di belakang. Iya namanya jebein. Iya. Ya benar. Ya Bu. Jadi penjilat ini adalah orang yang lisannya di depan kita baik, orang yang di depan kita lisannya bagus, tapi di belakang dia menjatuhkan kita. Sama dengan munafik? Beda. Kenapa? Karena kalau al-qalla, Bu, al-qalla ini dia setia selalu. Ibu, dan itu menjadi sifat dia, itu menjadi pembawaan dia, watak dia. Ketika dia berada di depan semua orang, dia akan mengangkat orang-orang yang ada di depannya. Tapi ketika di belakang, dia akan menjatuhkan sejatuh-jatuhnya. Kira-kira kita masuk nggak ke dalam golongan ini? Nauzubillah. Atau kita mah enggak, tapi punya nggak teman yang begitu? Oh, mudah-mudahan nggak ada Ustazah. Ya ibu yang tahu, teman ibu itu enggak. Ya nggak bisa diandelin ngomong gitu mah Bu. Ya kalau ada yang begitu mah tinggalkan. Kenapa? Karena al-qalla ini bisa ngajak ibu. Ibu punya teman kayak begitu, ibu temenin, maka dia akan menjadi teman ibu kelak di dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Makanya orang al-qalla ini kata Rasulullah nggak akan bisa masuk ke dalam surga. Jangankan masuk, mencium baunya surga saja dia tidak bisa. Bayangin Bu kayak gitu ya. Makanya kalau orang-orang yang sudah menjadi penjilat, orang-orang yang selalu mengangkat-ngangkat orang di depan, memuji-muji, tapi di belakang dia menjatuhkan kita, orang yang seperti itu adalah orang yang punya penyakit hati. Bukannya liver. Kalau liver larinya ke dokter, Ibu. Tapi kalau penyakit hatinya larinya ke majelis. Ini majelis taklim adalah tempat kita mengobati penyakit-penyakit hati. Kenapa saya bilang penyakit hati diobatinya di majelis taklim, Bu? Kalau biasanya Ibu hari Selasa ngaji di mana? Taufik. Taufik, memang pengajian hari Selasa. Iya. Semuanya nggak pada ngaji? Nggak semuanya kan?
Paling berapa orang ibu? Paling 40 orang dah. Itu udah cakep banget 40 orang. Ya, biasanya kalau 40 orang itu pengajian lagi ada acara. Ya, ada yang ngakekah, ada yang ada yang syukuran. Nah itu 40 tuh. Tapi kalau hari-hari biasa biasanya 25. 30 udah paling bagus tuh. Ya, bukan di sini, di sono. Tuh, ya. Dan wanita kalau dia bisa hadir di majelis taklim itu berarti wanita pilihan Allah yang otaknya cerdas. Zakia Derajat almarhum dulu pernah bilang bahwa wanita-wanita yang datang ke majelis taklim adalah wanita-wanita cerdas yang IQ-nya di atas rata-rata. Kenapa? Karena kalau orang yang suka ngaji berarti di rumahnya udah rapi. Ibu di rumah udah rapi belum? Sayuran udah di mana? Di kulkas. Ya di kulkas ya? Enggak, udah ada di atas meja. Ya cuma masih di plastik. Ya. Pasti kita udah selesai masak. Udah terhidang di atas meja, anak, suami, semua yang mau makan sudah tersedia. Rumah udah rapi, disapuin. Pakaian udah dicuciin. Belum? Baru direndam doang. Oh yes. Ya, silakan. Ya. Ibu nggak usah kepo. Itu mah saya doang, mau tuh yang tahu. Katanya Umi ntar bapak bawaan saya ntar katanya banyak, Umi udah bantuin. Oh bu percaya aja. Ketua bilang mau ngeluarin makanan karena tadi belum sempat ngeluarin makanan. Iya keluarin aja. Ibu-ibu itu kalau dikeluarin makanan biasanya diem. Diem apanya? Diem kupingnya, mulutnya mah tetap aja nanti kerja. Bu, ya bu. Jadi kalau orang yang duduk di majelis taklim hari ini sudah selesai, saudara, rapi di rumah, semuanya sudah terhandle, sudah ditanganin, semuanya udah beres, ibu ya. Kenapa makanya Zakia Derajat bilang bahwa wanita-wanita Islam yang muslimah yang duduk di majelis taklim adalah wanita-wanita cerdas yang IQ-nya di atas rata-rata. Berarti ibu orang pintar apa? Pintar ngaji, ya kan bu? Pintar dandan, pintar ngasuh anak. Mudah-mudahan dijauhi dari pintar bohong, pintar gibah. Jauhin begitu mah, ibu. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang pilihan. Jangan sampai udah dipilih akhirnya mengecewakan yang pilih. Tuh bu, wanita-wanita cerdas ini adalah wanita-wanita yang Allah pilih ketika nanti Allah kumpulkan di padang mahsyar dapat panggilan pertama dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ngaji itu nggak ada yang rugi, nggak ada yang rugi. Coba ibu pikir dah. Kalau ibu hari Selasa nggak ngaji, kira-kira di rumah jam 10 ibu lagi ngapain? Masih di dapur baik kata Ustazah Lilis. Masih di dapur, upak baik di dapur. Tapi di majelis taklim jam 10 ibu udah baca Yasin, udah sholawatan tadi sama Bu Ustazah Nurma, Bu Ustazah Nurul. Ya bu, udah dengerin orang baca Al-Quran dan sekarang ibu lagi dengerin tausiah. Itu kan berarti kebaikan kita setiap detik, setiap jam bertambah. Itu yang menjadi alasan kenapa Profesor Dr. Zakia Derajat bilang wanita-wanita muslimah yang duduk di majelis taklim adalah wanita-wanita yang pinter. Itu ibu ya. Dan jangan sampai nanti ketika kita sudah dipinter-pinterin ternyata akhirnya malah menjadi sebuah kezaliman. Kenapa menjadi sebuah kezaliman? Karena merasa ibu udah berangkat ngaji, ibu udah paling hebat, ngajinya tiap hari nggak pernah libur. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ngaji terus. Merasa ibu udah hebat. Akhirnya di rumah apa yang terjadi? Suami yang ada di rumah cuma jadi apa bu? Jadi apa ibu suaminya di rumah?
Masih jadi kepala rumah tangga kah? Atau masih jadi asisten ibu? Aspri. Emang iya? Ibu-ibu punya aspri. Siapa asprinya? Suami. Mau berangkat tadi ngaji, apa yang ibu ucapkan sama suami? Yaitu, Bang, saya mau ngaji. Masak udah rapi, pakaian udah dijemurin, pel pun udah selesai, semuanya udah rapi. Pokoknya abang tinggal menikmati aja. Sekarang saya mau pergi ngaji. Nanti, ini yang jeleknya nih. Nanti kalau saya pergi ternyata gerimis, itu penyakit ibu dari zaman dulu sampai sekarang. Ngaji sering tapi suami dijadiin bu. Tapi harus emang enggak bu? Enggak. Iya benar, enggak ibu ya? Enggak beda. Iya. Orang sini mah enggak begitu kalau yang janda. Ada ketua majelis Salim An-Nur nggak kelihatan, ibu? Iya kalau yang janda mah enggak ibu ya? Siapa yang mau disuruh laki orang terus marah, ya kan? Nah ini untuk yang punya suami, ibu. Makanya kata Rasulullah, wanita-wanita solehah itu adalah idza nazarat satraka. Wanita solehah itu kalau kamu lihat membahagiakan. Membahagiakan mana? Abang, saya mau pergi ngaji. Abang di rumah udah rapi. Oh no, jemuran biarin aja. Ntar kalau hujan biarin bang, biar basah lagi. Biarin, nggak apa-apa. Lalu udah nggak capek? Ya Allah bang, saya mah ikhlas, abang. Yang penting abang senang. Ada di sini yang begitu. Itu kalau ada yang begitu bu di sini, masya Allah, itu nginjak kotoran ayam aja nggak gepeng. Saking solehahnya itu istri. Ibu bisa minta tolong sama suami biar ibu nggak menyusahin suami. Bagaimana caranya? Bang, saya mau berangkat ngaji, tapi percaya udah rapi ini semuanya. Ntar kalau misalnya hujan, takutnya ntar hujan, kira-kira ini pakaian jemuran saya masukin sekarang apa biarin di luar ya? Begitu. Iya, jadi nggak nyuruh. Iya, nggak nyuruh jadinya. Kalau kata suami, biarin aja di situ. Ntar kalau misalnya gerimis, gue yang ngangkatin bang. Kan nggak mau loh ibu. Ya kan? Ibu nggak nyuruh. Kecuali kalau suaminya dablek. Iya, kalau suaminya dablek kan, ibu udah amat. Terserah lu mau jemur, lu mau masukin, lu mau keluar, biarin amat kan gitu. Ibu. Tapi kalau suami soleh, tentu dia akan punya pikiran biarin aja di luar. Nanti kalau gerimis, ntar bang masukin. Kalau enggak kan biarin. Jadi ntar kalau lu pulang, jadi udah kering. Memang harus ada kerjasama. Sama bu, suami juga bisa menjadi al-qalla. Kenapa? Di depan bininya mah masya Allah, bini saya cantik, luar biasa, soleha. Di belakang dia main. Ada yang gitu. Laki siapa? Rukyah tuh. Ya, suami ibu kalau di depan muji-muji, ternyata di belakang dia main gila. Rukyah bu. Ya, ibu rukyah sendiri, rukyah mandiri. Ya, kenapa? Karena berarti suaminya adalah ya, satu al-qalla. Mudah-mudahan kita semua tidak ada yang termasuk golongan al-qalla. Yang kedua adalah golongan al-qattar. Al-qattar ini apa? Pakai kop dan datanya ada pakai tasbih. Al-qattar, ibu. Al-qattar ini adalah orang yang suka mengadu domba. Ini bu yang paling susah ini bu. Kenapa? Pengadu domba itu mulutnya manis, ibu, tapi kerasanya lama-lama pahit. Bener. Temen aja begini nih bu, masya Allah nyusahin, kau bunuh. Benar, makanya minta dijauhkan, ya Allah jauhkan saya dari orang-orang yang bersifat al-qattar. Kenapa? Pengadu domba. Di depan kita mah bu, dia baik sama kita, tapi di belakang kita dia ngomongin kita sama teman yang lain. Teman yang lain pun kalau di depan kita diburuk-burukin.
seperti kita di depan teman diburuk-burukin sama dia. Orangnya pelin-pelan. Ya, kayak apa ya Bu yang pelin-pelan yang warnanya berubah-berubah? Ibu apa bener? Bunglon. Jadi di mana aja dia ada, dia pasti sesuai dengan keadaan warna di situ. Kalau keadaannya ada di ujung daun, jadi warnanya hijau. Kalau lagi di batang warnanya coklat. Kalau lagi di tanah warnanya kayak tanah, ya Bu. Berarti tidak punya pendirian. Makanya kata Rasulullah, orang-orang yang berjiwa al-qattar tidak akan bisa masuk ke dalam surga, bahkan mencium baunya surga aja nggak bisa. Mauzubil. Jangan sampai kita menjadi orang yang pengadu domba, ya, mantu sama mertua diadu. Mengadu begitu banyak, ya Bu ya. Ini biasanya yang jadi al-qattarnya siapa? Mertua, emak. Tahu siapa tahu? Emak punya anak laki. Nih, Mak, dengerin. Terserah sama emak mau senang nggak mau banget sama saya. Yang namanya kebenaran harus disampaikan. Ibu punya anak laki, lalu punya mantu. Ya, ini anak laki biasanya sebelum dia menikah sama ibu apa aja yang ibu minta dibeliin. Ya Bu. Giliran dia punya bini, itu biasanya dibeliin, ibu sekarang udah nggak dibeliin. Yang biasanya tiap bulan dikasih duit bulanan, sekarang nggak dikasih. Dengan alasan karena duitnya dipegang Ben. Itu yang salah siapa? Anaknya katanya. Emak memang begitu, mama pokoknya bener aja. Yang salah siapa Bu? Ibu yang salah. Kenapa? Karena ibu tidak mendidik anak ibu biar paham agama. Kalau anak yang paham agama, setelah dia punya istri pun tanggung jawab kepada ibunya tetap harus diberikan. Kalau mungkin sebelum dia menikah bagi emaknya 5 juta, kalau udah nikah emaknya dibagi 200. Penolong gelindingnya banyak amat. Lagi belum nikah dikasih 5 juta. Udah nikah dikasih 200. Sudah tuh anak ya. Orang semedit dia anak begitu. Ya Bu. Kenapa? Karena ibu yang berhak mendidik putra ibu. Ya, jadikan dia seorang pemimpin yang bisa memimpin jadi keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diawali dari didikan ibu di dalam rumah ibu. Kalau sekarang dia menjadi anak durhaka, ibu banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena mungkin dalam didikan ibu ada makanan-makanan haram yang mengalir dalam tubuhnya. Bisa jadi ketika ibu mendidik dia, ibu tidak mendidik berdasarkan Allah, berdasarkan cinta kepada Allah, berdasarkan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ini yang harus ditanamkan, ya Bu. Betul anak jadi anak yang durhaka, tapi sebelum anak itu durhaka diawali dengan orang tua yang nauzubil, ya Bu. Jadi jangan sampai ibu menjadi al-qattar yang ada domba antara anak sama mantu. Kenapa? Karena ibu adalah pengayom. Apapun yang dialami oleh anak ibu, keluarganya, ibu mah tinggal doain. Apapun yang diberikan oleh anak ibu, itulah kemampuannya. Berarti apapun yang ibu terima, itu adalah sudah qada dan qadarnya dari Allah. Paham Bu? Ibu nggak usah sedih-sedih Bu. Doain aja biar anak ibu pada jadi anak yang soleh ya, biar punya mantu yang solehah, yang sayang bukan sama anak ibu doang, tapi juga sayang sama mertua, sayang sama ibu, sayang sama keluarganya semua, ibu ya. Kenapa? Karena ke rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah diawali, didasari oleh 2 orang yang soleh dan solehah. Lalu yang ketiga adalah al-daibub. Al-daibub itu mucikari. Kalau mucikari mah kagak ada di bahan majlis taklim. Ya kali nenek-nenek majlis taklim lagi jadi daibub. Kagak ada ya. Mucikari Bu, mucikari apa itu apa? Ya itu tadi cewek-cewek cakep dikumpulin dijual sama dia.
pakai semalam 300, 400, dia dapat 200, yang mau dipakai 200 ya. Kalau di sini mah nggak ada, adanya tuh di atas tol. Iya, ya, coba aja suami ibu suruh lewat situ jam 1-an. Ditawarin bu, bener. Ya, abang, sini dong bang, paha apa dada. Bener bu, ibu suruh aja suaminya. Ya, lewat situ jam 1-an atau jam 2-an. Tol di atas tol Jalan Jurang Mangu. Emang itu Garut? Saya nyebutnya Jurang Mangu itu. Orang di atas tol apa di bawahnya stasiun Jurang Mangu. Kalau gitu kan lewat saya mah. Nah, mantau. Bu, orang nggak ada aja nih yang kepo nih. Berarti katanya saya malam-malam ke sono ya. Nah, kebetulan saya pernah lewat sana dan ternyata teman-teman saya yang biasa ngasih ceramah katanya lewat pernah digodain di situ. Jadi dia ngadu gitu ya. Akhirnya Pak Ustadz bilang ya, oh iya saya pernah lihat juga. Oh berarti itu ya. Artinya bahwa di daerah kita ternyata banyak perempuan-perempuan yang akhirnya menjual apem. Emang ibu jual apa maksudnya? Jual apem, ya kan bu? Nah, iya itu maksudnya perempuan-perempuan gitu ya. Dan itu bukan cuma perempuan yang dijual, mucikarinya pun termasuk orang-orang yang tidak akan bisa mencium baunya surga. Udah berapa bu? Udah 3. Yang keempat adalah al-utul ya ain. Al-utul alif lam ain ta waw dan lam. Al-utul. Apa ya kah golongan al-utul ini? Al-utul adalah orang yang sombong, nggak mau ngasih maaf, nggak mau minta maaf. Dia bikin salah, dia nggak mau minta maaf. Dia orang lain yang salah sama dia nggak mau maafin. Ada yang begitu di sini? Waduh, banyak amat. Mana orangnya bu? Giliran dia punya salah, dia nggak mau minta maaf. Giliran orang lain yang salah minta maaf sama dia, 7 turunan, gua nggak bakal maafin. Masya Allah, ada yang begitu? Jangan apa bu? Itu yang begitu nggak bisa nyium baunya surga ibu. Jangankan masuk surga, nyium baunya surga aja enggak. Nauzubillah. Minta maaf memang susah, gampang kan? Dan memberi maaf memang susah, gampang. Orang tinggal ngomong doang. Urusan nantinya ke belakang itu kan nanti proses. Yang penting ijab kabulnya udah ada. Saya maafin saya ya. Ya bu, saya maafin. Bukannya maafin saya kok 7 turunan kok nggak bakal maafin. Aduh. Oh 7 turunannya 7. Nyampainya jauh juga ya. Oh 7 turunan apa 7 mah. Ya bu. Iya ada yang seperti itu. Kenapa? Karena orang yang seperti ini adalah orang yang sombong. Padahal kata Allah orang yang rajin ibadah. Karena dulu zaman Rasulullah nggak ada. Dia rajin ibadah. Puasa Senin Kamis, Masya Allah luar biasa. Sholatnya, ibu mau sholat sehari semalam berapa rakaat? 17. Udah S7 kali ya masih 17 baik. Ibu sholat masih 17? Hah? Ya ditambahin sama yang lain. Kalau yang tambahin sama yang lain jadi berapa? Tidak ditanya juga berapa? Tergantung. Ya kalau tergantung mah tergantung mana enak bu, gantung mah. Ibu biasakan sekarang karena ibu udah rajin ngaji, bahkan ustazahnya sekelas Ustazah Nurul, Ustazah Nurma, ibu sholat sekarang udah 40 rakaat sehari semalam. Amin. Jangan amin doang, kerjaan. Ya, iya. Itu apa bang 40 rakaat? 17 rakaat sholat dapal itu ibu. Ditambah 12 rakaat sholat sunat. Nah takut jawabnya. Sholat sunat rawatib.
Nih kayaknya ada yang ngomong aja bingung nih. 12 rakaat salat sunat rawatib. Yuk hitung. Qobliyah subuh 2 rakaat. Zuhur. Qobliyah zuhur. Ibu dari kapan ngerjain 2? Saya tanya, dari kapan ngerjain 2? Dari dulu. Siapa gurunya? Gurita, mungkin biasanya. Sekarang tambahin. Bu, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 2. Udah berapa? 6. Asar ada asar? Enggak ada, ya. Asar enggak ada. Kalaupun ada berarti itu goer. Goer motoh, Ibu ya. Maghrib. Maghrib. Ibu ada qobliyah apa ba'diyah? Bingung kan Ibu? Kalau yang bingung berarti nggak pernah melaksanakan. Mbak Maghrib adanya ba'diyah berapa rakaat? Ada berapa Mbak tadi? 10 atuh. Ya. Udah 10. Lalu kalau Isya? 2-nya sebelum sudah. Oh ya kan? Bingung saya kalau begitu. Ada yang jawab sebelum, ada yang jawab sesudah. Isya jangan. Bu, 2 rakaat habis Isya apa sebelum Isya? Belum. Dua-duanya. Bu, sunnah rawatib yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah itu ada 12 rakaat. Yang pertama adalah sebelum subuh 2 rakaat, namanya qobliyah subuh. Yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat pelaksanaannya. Sesudah zuhur 2 rakaat ba'diyah. Asar tidak ada diberikan ke lapangan ya. Akhirnya maghrib ada ba'diyah maghrib, dan di Isya yang ada adalah ba'diyah Isya. Lalu kalau ada yang melaksanakan sebelum sholat Isya itu goer ya Bu. Jadi itu dari alim ulama. Kalau yang dari Rasulullah 12 rakaat. Ingat udah, jangan diingat doang, dikerjain ya. Diulang. Emang ada ulangannya juga ya? 2 rakaat sebelum subuh berarti qobliyah subuh. 4 rakaat sebelum zuhur qobliyah zuhur ya. 2 rakaat. Lalu sesudah zuhur ba'diyah zuhur 2 rakaat. Asar tidak ada ya. Kalau ada yang melaksanakan silakan. Kalau asar. Kenapa? Tidak ada. Asar itu tidak ada. Asar itu ba'diyah dan qobliyah tidak ada. Untuk di asar ya, jadi untuk di asar tidak ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah. Asar khusus. Itu kalau yang yang dianjurkan oleh Rasulullah dicontohkan. Berarti itu goer. Yang goernya ada mungkin dilaksanakan oleh para alim ulama. Lalu maghrib ba'diyah 2 rakaat dan Isya ba'diyah 2 rakaat. Jumlahnya 12 rakaat. Tadi sholat fardu ada 17 ditambah rawatib 12 jadi 29 kayak TK gitu ya. Hitung-hitungan 29 rakaat. Yang 11 rakaat adalah 4 duha 4 rakaat. Kata yang 2 rakaat ya sama 2 rakaat lagi. Apa-apa, yang penting melaksanakan dawam istiqomah daripada ngeksanainnya 4 rakaat sebulan sekali. Ini yang 2 rakaat tapi tiap hari. Tapi yang dianjurkan 4 rakaat ya Bu. Lalu malam tahajud 4 rakaat itu berapa? 8. Dan ditambah ditutup dengan witir 3 rakaat. Jadi berapa? 11 sama 29. Pinter. Naik kelas insya Allah besok naik kelas. Ibu 40 rakaat ibu laksanakan dawam. Bu, nggak cuma ibu yang diberikan kemuliaan, seluruh anak keturunan ibu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami melaksanakan 40 rakaat itu secara dawam terus menerus. Ibu,
Jangan sampai kita melaksanakan cuma seminggu sekali, apalagi yang sebulan sekali. Apalagi kalau yang sholat tahajudnya kalau lagi ada masalah sama lakinya lagi berantem baru sholat tahajud, sama saudara lagi pada berebut warisan baru sholat tahajud. Nah kemarin mah nggak ada. Orang mana yang begitu? Nggak ada orang sini mah. Orang sini mah wajah-wajah tahajudiah semua. Siapa guru? Siapa dulu gurunya? Gurunya ono biasana Senurul itu ya. Jadi semua yang kita lakukan insya Allah itu berbalik efeknya buat kita dan keluarga. Kalau ibu udah melaksanakan 40 rakaat setiap hari, anak keturunan ibu akan dijaga oleh Allah Subhanahu, karena yang meletakkan hati dan menjaga hati kita adalah Allah. Makanya jangan tinggalkan ketika sujud terakhir, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Bu, minta supaya hati kita terus diikatkan, tidak digoyahkan dalam agama Allah. Insya. Baik, lanjutnya yang berapa nih? Yang kelima. Ya, terakhir. Yang terakhir adalah al-aqli walidai. Golongan al-aqli walidai. Pakai qaf, alif lam alif qaf lam waw lam dal ya ta. Al-aqlu walidai. Ibu, siapakah al-aqlu walidai ini? Orang yang durhaka, pendurhaka kepada orang tua. Kira-kira kita pendurhaka nggak Ibu? Ya Ibu nilai aja Ibu. Ibu kalau orang tuanya masih ada? Udah nggak ada? Berarti udah dikuburin. Ibu ngirimin doa nggak ke orang tua? Kapan? Habis sholat doang. Habis sholat doang. Nggak pelit amat. Kalau habis sholat doang berarti 5 kali doang. Ibu, kalau lagi ditalim seminggu sekali. Keren. Tiap hari mau ngajinya ya Bu Haji. Ngaji tiap hari berarti 7 kali. Ada tambah sholat 5 kali Ibu ya. Kalau habis sholat ngirimin lagi Al-Fatihah Ibu ya. Udah berapa? 7 sama 5 udah 12 kali. Tapi itu di hadapan Allah masih dibilang anak yang durhaka, pelit. Kenapa? Karena ketika orang tua kita masih mengandung kita masih ada di dalam kandungan, itu dari tiap hempasan napasnya, dari tiap hembusan napas orang tua itu terlintasnya yang diucapkan adalah doa buat anak yang dikandungnya. Dan itu tidak bisa dibayar hanya dengan bacaan kita Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal itu doa diucapkan oleh kita selagi kita masih ada di dalam perut. Coba Ibu, sekarang kontrakan sebulan aja 700.000. Ya kan Bu? Berapa? Oh 1 juta. Ya maklum bisa kan kagak ngontrak. Kagak ngontrak, nggak punya kontrakan, jadi nggak tahu. 1 juta 1 bulan ngontrak, Ibu. Itu kontrakan rumah Bu. Nah kalau kontrakan kandungan Ibu bayarnya berapa? Ada yang nyewain kalau kontrakan kandungan? Nggak ada. Tapi kita ada di dalam perut orang tua kita, ibu kita 9 bulan 10. Itu juga harus menjadi acuan kita ketika kita mendoakan kepada orang tua. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang al-aqli walidai. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua. Orang tua masih ada, nungguin datang ke rumah orang tua jangan tiap bulan. Jangan cuma setahun 2 kali. Ada yang setahun 2 kali. Lebaran haji sama lebaran Idul Fitri. Iya, ya kan? Jauh. Tapi bisa PC. Iya, PC lah. Ini kan sama juga. PC ya. PC, Ma, lagi ngapain, Ma? Ini saya lagi di sini, Ma. Ini lagi pada enak, Ma. Mau udah makan? Belum. Ya masa kalian bisa beliin di sini? Ya kan? Orang mau belinya HP. Ya, Bu. Tapi kalau ibu datang, ibu bisa melihat jegangnya. Ya, bagaimana keadaan dia? Ya kan orang tua mah kadang-kadang dia kagak kurang sehat.
Tapi karena dia nggak pengen nyusahin anak, dia bilang sehat, padahal lagi nggak sehat, makan juga belum, ya kan Bu? Tapi karena orang tua sayang sama anak, nggak pengen anaknya nanti gusar, nggak pengen anaknya susah, dia bilang aja, ma udah makan, ma sehat, padahal mah perut lagi keroncongan. Karena apa? Dia pikirin anaknya jauh, kan kalau dia datang kemari belum nyari pinjamannya, susah. Ya Bu, minjem sono kemari, nggak ada yang minjemin, ntar udah dapat yang minjemin, bingung bayarinnya, ya kan Bu? Orang tua mikirinnya ke sana. Makanya anak yang durhaka sama orang tua nggak bisa nyium baunya Nauzubil. Selagi masih ada orang tua, yuk sama-sama kita berbakti. Karena kalau udah gak ada, berbaktinya cuma satu jalan, melalui doa. Tapi kita bisa menyambung tali silaturahmi. Apa yang dulu pernah disambung oleh orang tua, sekarang disambung. Ya Bu, orang tua dulu pernah ngaji kemana, itu deh yang didatengin. Orang tua dulu pernah datang ke rumah siapa, empoknya, kakaknya, encingnya, semuanya didatengin. Karena itu adalah bentuk bakti kita kepada orang tua. Termasuk di dalamnya orang tua suami, Ibu ya. Jangan orang tua ibu doang, orang tua suami juga. Ya, jangan ini mah mantu. Bu, bener Bu, ini ada mantu yang ketika dia datang orang tuanya, semuanya diadain. Dia beliin kue, ini ntar buat nyai mau datang. Ya, emaknya buah beliin buah nyai mah, nyai ntar sukanya nih buahnya melon. Apa dipotongin, ditaruh di piring, yang manis mahal. Ibu, emaknya mau datang. Ya, giliran laki mertuanya, emak lakinya mau datang, makanan masukin pulang. Ada Bu yang begini? Nggak ada. Oh baik semua, karena udah ngaji semua Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Itu gunanya ngaji Bu. Jadi sama orang tua, sama mertua semuanya tetap sayang. Jadi ya, selagi masih ada orang tua, berarti pintu surga kita, keberkahan kita masih ada. Pintu keberkahan kita melalui pintu orang tua masih ada. Karena kalau orang tua nggak ada, berarti sudah dicabut pintu keberkahan. Nauzubil. Selagi orang tua masih ada, yuk sama-sama kita perbaiki sikap kita. Kita jadikan orang tua kita adalah jalan kita menuju surganya Allah, mencari keridhaan Allah, dan insya Allah keberkahan pun akan kita dapatkan melalui bakti kita kepada orang tua. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, Ibu ya, yang datang udah ninggalin semua kesibukannya, yang udah capek, yang kipas, Ibu ya. Ini tangan masih berpersengkleh, Ibu ya. Pada sengkleh dari tadi begini, ini ya, tetap aja Ibu, tetap aja keluar air keringat. Mau bangun pulang malu, Ibu, karena belum selesai, Ibu ya. Lagi jangan, kalau udah datang ke majelis maulid, tetesan keringat Ibu, ini Ibu netes, Ibu hitungin kagak? Siapa lagi yang bisa ngitung? Tapi yang malaikat dicatat Ibu. Malaikat Allah kirimkan. Rokib Atib udah biasa. Rokib Atib itu kemana Ibu pergi akan ikut. Tapi ini ada malaikat khusus yang Allah kirimkan pada saat Ibu tadi niat mau datang ke majelis. Langsung kata Allah, noh pergi ikutin Ibu Haji Nurul. Mau kemana? Dia mau maulid. Jangan pergi, semua apa yang dia lakukan tulis dan catat sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Tuh. Karena pada saat ini pun 70.000 malaikat Allah sedang mengelilingi kita dengan naungan rahmat Allah yang insya Allah berhentinya sampai kapan? Sampai nanti kita pulang ke rumah masing-masing. Makanya kita pulang ngaji jangan nyangkut di mana-mana. Ibu, ini jangan janjian itu ntar pulang maulid kita ke sono yuk, jangan pulang dulu ya, karena malaikat ini ntar semuanya nganterin kita ke rumah masing-masing ya. Malaikat rahmat kata Allah, ya malaikatul rahmah, anterin tuh semua jamaah yang lagi pada ngaji sampai dia pulang nanti, anterin ke rumahnya masing-masing, bawa rahmat tuh sebanyak-banyaknya ke rumah mereka sampai di mana mereka berhenti ya. Kalau berhentinya di tukang bakso, ya berarti itu rahmatnya ke tukang bakso. Nah terus di rumah saya yang nggak ngikut dia harus itu kan Ibu duduk di situ terakhir, gitu ya. Ketika Ibu pulang nyampainya kemana ya? Di situ ya udah di situ, ya. Nah terus ke rumah saya yang enggak, Ibu mau jadi prit kalau pulang mau berarti, ya. Jadi nanti pulanglah ke rumah masing-masing, bawa keberkahan maulid. Mudah-mudahan kita menjadi seumat golongan yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah Allah kumpulkan kita di dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, itu aja yang saya sampaikan karena jam 11 tepat, Ibu ya.
saya dimanapun ngisi pasti jam 11 karena jam 11.45 sudah harus sholat zuhur ya. Jangan sampai kita melakukan sholat zuhur akhirnya malah diakhirkan ibu ya, karena kesibukan kita yang ada di urutan sekian ibu ya. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan juga umumnya buat ibu-ibu sekalian. Kalau ada kesalahan itu karena kebodohan saya, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya mau pantun boleh? Rajin bener ya. Jalan-jalan ke kampung sawah, beli roti sama tangga. Kan boleh beli roti sama tangga. Beli roti di toko roti, beli tangga di toko bangunan kan gitu. Jangan kepo banget. Jadi lupa itu. Jalan-jalan ke kampung sawah, beli roti sama tangga. Ya, ibu-ibu yang solehah, insya Allah kita semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ibu-ibu. Saya tadi sempat sedih-sedih, sekarang jadi ketawa lagi. Masya Allah, alhamdulillah telah kita dengarkan mau'izah hasanah dari guru kita. Semoga apa yang kita dengar tadi kita niat Bu, kita niat dalam hati untuk mengamalkan 5 poin itu. Kita amalkan sedikit-sedikit. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, insya Allah kita niat mengamalkan. Kita juga niat untuk menyampaikan kepada saudara kita yang lain mungkin belum sempat hadir di sini, yang nggak bisa dengar tausiah dari ustazah, dan kita sampaikan juga untuk keluarga kita. Cara yang paling baik adalah dengan mencontohkan langsung dengan tindakan kita, seperti Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan contoh langsung akhlak. Insya Allah ya Bu, semoga kita semua menjadi insan yang lebih baik lagi setiap harinya, amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu penutup atau doa, insya Allah akan dipimpin oleh Umi Haja Hasanah. Kepada Umi dipersilahkan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada sikap yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Mohon berkenan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sudah selesai. Mari acara kita diri dan membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tadi disampaikan 5 perkara kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita niat amal wa tabligh, niat mengamalkan untuk diri kita sendiri. Ada kemampuan kita menyampaikan kepada, minimal kita menyampaikan kepada anak kita. Wasilah maulid ini mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak cucu yang soleh dan solehah, yang sudah pada berumah tangga, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang kerja mudah-mudahan diberikan, ditambahkan rezeki yang banyak, halal dan barokah, dimudahkan segala urusannya, urusan apapun sebanyak apapun, insya Allah asbab duduk kita di sini Allah berikan jalan keluarnya. Dan terutama asbab maulid ini Allah sebarkan hidayahnya buat jamaah majelis taklim peringatan maulid, dan Allah sebarkan hidayahnya buat seluruh alam. Al-Fatihatan Allah an yafutul arifina faqhuna bidin wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin thumma il arwahil ulama il amirin wal awliya'i sholihin wa wal ajma'in an Allah yaqbaluna jami' wa yafani jami' surusana jami' fid dini wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa juwadi wa duriyati wa li baitihil kirami syahidun lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب الخير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها عندك أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق ودل صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تجعل ذلك الأهلا اللهم يا مدبر دبير يا ميسر يسير يا مسهل سهيل سهل أمورنا وبلغ مقاصدنا واقضي حاجاتنا وسدد ديوننا واسرع صدورنا وتمم مشروعاتنا وبارك أولادنا وأرزاقنا وعلومنا وكل ما أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا أولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. Ya Allah, bayangin orang tua kita, Bu. Sudah dijelaskan ya bagaimana orang tua kita mengandung kita selama 9 bulan 10 hari dalam perut. Bagaimana susah payahnya kedua orang tua kita membesarkan dan merawat kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kedua orang tua kita ya Allah. Apa yang disampaikan ilmu tadi kita bisa mengamalkan sehingga kita jadi yang soleh-solehah ya Allah. Itu tidak mudah buat kita semuanya ya Allah. Tidak mudah buat kita ya Allah. Asbab kita berbakti kepada perintah Allah dan Rasulnya dan kedua orang tua. Jadi asbab anak kita, keturunan kita, Allah jadikan anak yang soleh-solehah, yang paham agama ya Allah. Berikan anak kita pemahaman agama, biar ngerti apa yang kita hati, apa yang harus kita hati. Ya Allah, Kau beradabkan kami semua di sini. Ya Allah, kalau kami lemah, kami nggak tahu apa-apa ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memberikan yang terbaik, yang lebih baik buat kita semua. Tanggung jawab kita seorang ibu, seorang nenek. Berat ya Allah. Berikan kemudahan tanggung jawab kita ya Allah. Berikan kemudahan dan mendidik anak putra-putri kita, anak kita ya Allah. Berikan kepahaman agama ya Allah. Urusan kami banyak ya Allah. Hanya Engkau yang tahu semua segala urusan kami ya Allah.
Berikan jalan keluarnya ya Allah. Apapun urusan dunia untuk mencapai ke akhirat ya Allah. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Puaskan kubur kedua orang tua kami, nenek kami ya Allah. Asbab kita mendoakan almarhumah menjadi asbab hidayah buat keluarga kami, dan Allah sebarkan hidayahnya buat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Allah, kami banyak dosa. Hanya Engkau yang tahu. Ampuni segala kesalahan kami, kabulkan doa kami, permohonan kami ya Allah. Kami zalim ya Allah. Jauhkan kami daripada sifat kezaliman, sifat keserakahan, dan sifat-sifat yang Kau larang ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwan dari hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Da'wahum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat jalan.